yang non muslim itu pas bulan Ramadan kayak gini, boleh nggak ya ikut berburu takjil gitu? Jadi sebenarnya memang Ramadan ini artinya ikut berburu takjil. mungkin harapan saya sih jangan saja mau ikut berburu takjilnya. Kalau bisa lah ikut juga puasanya. Iya, itu dia. Tapi biasanya manusia itu cuma pingin enaknya doang. Iya. Besar dari itu, segala sesuatu yang mampu merusak nilai pahala puasa kita, termasuk suudzon sama orang lain, fitnah orang lain, itu termasuk juga membatalkan puasa. Itu secara definisi Pak Albert. Bahkan Yesus mengecam orang berpuasa. Kan di Alkitab kan, kamu ini mengutamakan ritual, tapi kamu abai sosial. Selamat datang di podcast Damai Itu Indah. Sebuah tempat di mana kita akan memperbincangkan segala sesuatu yang mungkin membuat kita agak sedikit tidak nyaman, tetapi ternyata hal tersebut adalah hal yang penting, bahkan mungkin sangat penting untuk kita perbincangkan, untuk kita diskusikan bersama-sama. Nah, saat ini kita akan berbincang-bincang mengenai puasa. Apa itu puasa dan manfaatnya itu seperti apa? Nah, menariknya saudara-saudara kita, sahabat kita, umat muslim saat ini sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan ternyata fakta lainnya, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, umat Kristen juga memiliki ibadah puasa menurut keyakinan dan imannya. Nah, kita akan membahas puasa ini menurut perspektif Muslim dan juga Kristen. Narasumber kita adalah narasumber yang luar biasa. Kita mendatangkan narasumber dari sahabat kita Muslim, Bapak Ustadz Dr. Ahmad Saleh Amin MA. Beliau adalah seorang dosen, seorang pengajar di pendidikan Kadar Ulama Masjid Istiqlal Jakarta. Selamat datang Bapak Ustadz Dr. Ahmad Saleh Amin MA. Terima kasih Pak Albert. Ya. Dan saat ini beliau aktif sebagai dosen dan pengajar di pendidikan Kadar Ulama di Masjid Istiqlal Jakarta. Betul ya? Betul. Pak Ustadz ya. Dan narasumber kita, ini jauh-jauh kita datangkan dari Sulawesi Selatan. Ya. Bapak Daniel Ferry Mangin. Selamat datang, Abang. Selamat datang. Gimana kabarnya? Bahagia. Salam bahagia. Mantap. Mukanya sudah sangat berseri-seri beliau. Sudah tidak sabar kita membahas mengenai puasa ya, Bang ya. Baik, kita boleh mengikuti diskusi ini dengan baik karena kita akan mendapatkan banyak ilmu nih dari Pak Ustadz dan juga Bang Ferry. Pak Ustadz, saya mulai dari Pak Ustadz dulu. Apa sih puasa itu? Baik. Boleh dijawab, Pak Albert. Kayaknya 3 jam lagi nih. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pertama, saya sangat bersyukur bisa hadir di tengah-tengah saudara-saudara saya. Dan ini merupakan kesempatan yang luar biasa bagi kami pribadi, bisa mendapatkan kesempatan mulia ini untuk berdialog, berbincang, untuk menyamakan persepsi antara kita. Ya. Terkait dengan pertanyaannya Pak Albert mengenai apa itu puasa. Maksudnya puasa di dalam literasi Muslim ya. Iya. Betul. Sebenarnya landasan puasa itu kami selaku Muslim terdapat di beberapa ayat, tapi yang paling masyhur sering kita bacakan di ayat surah Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu berpuasa, as-siyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, menariknya di sini. Sebagaimana diwajibkannya umat-umat terdahulu sebelum kalian. Artinya apa? Puasa bukanlah milik agama tertentu, bukan milik satu agama. Tapi puasa ini sudah dijelaskan oleh Allah pun dalam Al-Quran bahwasanya puasa ini sudah diwajibkan untuk umat-umat terdahulu sebelum umat Islam. Berarti umat sebelum umat Islam sudah puasa, meskipun mungkin cara dan syariatnya berbeda. Terus ayat selanjutnya, la'allakum tattaqun. Jadi ada sesuatu yang ingin kita capai dalam berpuasa, Pak Albert. Apa itu? Agar kita menjadi insan yang mulia, menjadi orang yang bertakwa. Nah, di sini di dalam ayat disebutkan kalimat siyam, kutiba alaikumus siyam. Karena Pak Albert bertanya mengenai definisi daripada puasa. Nah, dalam literasi Islam, khususnya di dalam Al-Quran, kalimat puasa disebut beberapa kali dengan menggunakan kosakata saum dan siyam. Saum, kalau kita lirik melihat dalam surah Maryam ayat 26, Allah berfirman, wa kuli wasyarabi wa qarri aina. Saat itu Allah memerintahkan Bunda Maryam yang saat itu sedang putus asa karena dikucilkan oleh kaumnya, umatnya. Kata Allah, makanlah kurma yang ada di dekatmu dan minumlah dari telaga yang ada di sekitarmu. Wa qarri aina, dan bergembiralah, jangan bersedih hati. Terus dalam ayat lanjutannya, apabila engkau akan bertemu dengan seseorang, maka katakan, inni nazartu lirrahmani sauma. Katakan kepada mereka bahwasanya hari ini aku berpuasa, falan ukallimal yawma insiya. Mulai hari ini saya tidak akan berbicara dengan manusia. Artinya apa? Definisi pertama daripada puasa adalah dengan menggunakan kalimat as-saum, yang berarti spesifiknya adalah menahan diri untuk tidak berbicara. Nah, adapun dengan penggunaan kalimat as-siyam, kosakata as-siyam dalam ayat yang lain, itu lebih spesifik. Nah, kata para ulama linguistik bahwasanya adanya tambahan huruf pada setiap kata itu menggambarkan adanya karakter khusus bagi kata tersebut. Kalau kita lihat antara as-saum dan as-siyam, dua-duanya berasal dari asal kata, akar kata yang sama, yaitu dari bahasa Arab sawama atau sama, yasumu sauman siyaman. Nah, kalau kita mau bagi-bagi hurufnya, saum ini berarti berjumlah 3 huruf. Sedangkan as-siyam itu 4 huruf. Shad, ya, alif, dan mim. Ada 4 huruf. Berarti ulama linguistik mengatakan saum dengan 3 huruf ini memiliki makna yang terbatas, lebih khusus, tapi yang as-siyam ini lebih umum. Artinya kalau tadi as-saum menahan diri dari untuk tidak berbicara, tapi as-siyam ini lebih umum dari itu, lebih spesifik dan lebih besar dari itu. Maknanya itu bukan saja menahan lapar dan dahaga serta berhubungan badan dengan suami istri, antara suami istri, tapi lebih besar dari itu, segala sesuatu yang mampu merusak nilai pahala puasa kita, termasuk suudzon sama orang lain, fitnah orang lain, itu termasuk juga membatalkan puasa. Itu secara definisi, Pak Albert. Wah, Sudah luar lengkap biasa. itu ya. Jadi kalau Luar biasa. makasih Pak Ustadz. Jadi kalau dengar Pak Ustadz ini, Bang Ferry, Ya. yang disampaikan tadi, aku merasa seperti sedang menantikan berbuka puasa. Biasanya kan ada apa Pak Ustadz? Ada kultum ya. Dulu kalau di tayangan TV zaman dulu waktu saya remaja, ada kuliah 7 menit atau apa gitu. Biasanya pengetahuan tentang agama, dan sangat menarik. Jadi tadi Pak Ustadz sampaikan tidak hanya soal makan minum, tapi soal berbicara, kemudian hubungan suami istri, dan bahkan segala sesuatu yang berpotensi merusak nilai pahala dari puasa tersebut. Wah, gimana Menarik, Bang ya? Ferry? Iya, menarik sekali nih karena
ini Ustadz Ahmad ini dia sudah ungkap itu akar-akar katanya, dan ini kan Arab ini satu rumpun bahasa dengan Semitik dengan Ibrani ya. Jadi tidak jauh dari itu dari kita sumber-sumbernya. Saya bukan pakar bahasa di situ, tapi membaca literasi literaturnya itu memang kata sum juga Ibraninya kan menahan. Dari ada juga diterjemahkan ke pengendalian diri dari hawa. Jadi mirip aja semua. Jadi ini menyangkut bukan saja mau fisik. Jadi puasa itu fisik dan mental spiritual sebetulnya itu. Jadi perjalanan itu yang kita harus kejar, mengosongkan diri. Melepas itu mungkin kebiasaan kita yang mengganggu jadi makanya orang ada di cerita-cerita di perjanjian lama kan itu Musa tidak makan dan minum di gunung kan, tidak makan, berarti memang dia tinggalkan. Kemudian Yesus pun sebelum pelayanannya 40 hari juga tidak makan, tapi di kitab Lukas dia bilang tidak makan. Jadi banyak di kisah-kisah di Alkitab itu seperti waktu Esther itu mau membela umatnya, disuruh puasa umatnya, jangan kau makan 3 hari 3 malam. Itu untuk kita berjuang ini. Jadi itu kan jadi bahkan murid-murid Yesus waktu kenapa kita nggak bisa mengusir setan ini? Yesus bilang itu bisa dilakukan hanya dengan doa dan puasa. Jadi memang ini puasa ini memang agak menarik memang ya. Jadi perjalanan spiritual atau paling kurang mungkin revitalisasi spiritual. Jadi mungkin selama ini kita mundur, kita punya kerohanian apakah berkurang dengan adanya kita berpuasa itu direvitalisasi ulang. Supaya kita hidup lebih. Itulah berpuasa. Jadi penting sekali. Kalau tadi Bapak Yonggris katakan puasa Pak Peri itu di Buddha itu. Jadi para biksu itu menahan diri dari makan dan nafsu yang lain. Makanya tidak lulus itu biksu katanya kalau tidak berpuasa. Jadi menarik ya. Jadi ketemu itu sebetulnya definisinya puasa ya. Tapi kayak gini ya Bang Ferry dan Pak Ustadz. Jadi sebenarnya puasa ini dia wajib atau wajib banget gitu kalau bahasa orang mudanya sekarang wajib. Karena ini kan kalau misalkan saya pribadi ya Pak Ustadz ya, ini kan membuat tidak nyaman sebenarnya. Membuat tidak nyaman. Saya harus menahan lapar, menahan haus, kemudian kalau Pak Ustadz tadi sampaikan menahan segala sesuatu yang berpotensi merusak ibadah kita dengan Tuhan kita. Ini kan membuat tidak nyaman gitu. Dan apa gitu manfaatnya gitu. Manfaat kan sekarang manfaatnya apa nih yang mau kita kejar? Manfaat jasmani buat badan kita. Kemudian manfaat rohaninya itu ada nggak? Atau kalaupun ada, dia sebesar apa? Mana lebih besar manfaat jasmaninya atau manfaat rohaninya? Ayolah, kita mulai dari yang manfaat jasmaninya ya. Iya, manfaat jasmaninya. Manfaat jasmaninya sebetulnya kan itu ya juga dokter-dokter sudah jelaskan di itu bahwa itu dalam tubuh itu memang ada detoksasi kan kalau kita puasa. Jadi sel-sel kanker itu bisa dimatikan ya. Itu juga orang yang menangkal itu untuk orang-orang penyakit jantung sebetulnya karena juga mematikan LDL yang tidak baik kan kalau kita berpuasa. Itu juga bagus untuk kita ini diet badan tuh. Bang Ferry. Jadi itu ini diet ini untuk untuk diet maksudnya ya, untuk itu diet. juga terpengaruh di hal kita punya nih mental ini, cara berpikir kita lebih bagus ya. Saya lebih rasakan itu lebih bagus.
Itu manfaat-manfaat. Ada banyak mungkin yang kita bisa buka di sumber-sumber penelitian ya. Seputar itulah untuk kesehatan ya, untuk kesehatan metabolisme tubuh baik kan. Baik untuk orang penyakit jantung, tekanan darah tinggi kan, terutama itu adanya detox mengeluarkan racun-racun dalam tubuh kita. Oke, that's enough mungkin Ustaz Amin. Rohaninya ke Pak Ustadz gitu. Ya, itu kan sebetulnya saya sudah singgung tadi, dengan kita berpuasa itu kita sebetulnya mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang mungkin selama ini kita jauh. Itu saya singgung tadi, revitalisasi spiritual. Jadi kita ini selama ini jauh dari Tuhan. Jadi kita dekati, dan manfaatnya juga itu kan biasa dibarengi dengan doa kan. Ada doa. Dengan begitu habis doa itu, manfaat berikutnya kita punya pikiran-pikiran yang negatif thinking itu akan bisa menjadi positive thinking. Itu manfaat rohani menarik kan, sesuai dengan tadi prasangka. Jadi salah satu menangkal prasangka ya puasa. Dan kenapa saya tanyakan itu Bang Ferry, Pak Ustadz, karena saya dengan teman saya dulu pernah suka bercanda-bercanda gitu Pak Ustadz. Bercandanya kayak gini, ngapain ini puasa-puasa, udah dikasih rezeki, dikasih kemampuan untuk beli makan enak, beli minuman enak, pokoknya kita diberikan kecukupan, tapi malah kita memilih untuk tidak menikmati itu kan. Nanti giliran rezekinya, rizkinya dicabut sama Tuhan, wah baru rasa nih, kira-kira gitu Pak Ustadz. Tapi itu cuma candaan, dan itu pun teman saya Pak Ustadz, bukan saya. Gimana Pak Ustadz kalau menurut pandangan Muslim? Ya, baik. Sebenarnya tadi ada dua hal yang jasmani dan rohani. Tapi sebelum itu Bang Albert sempat bertanya sebenarnya hukumnya apa, itu wajib banget? Itu dia. Wajib atau seperti apa sebenarnya dalam pandangan Islam? Ya. Itu. Atau ada yang dikecualikan? Ya. Tentu dalam Islam ada beberapa jenis puasa dan memiliki hukum masing-masing. Ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya wajib tentu atau fardu. Nah, ada misalnya puasa nazar. Misalnya Bang Albert bernazar, meniatkan dalam diri, ya Tuhan, sekiranya Anda menganugerahkan saya seorang anak laki-laki, maka saya berjanji dan bernazar untuk berpuasa selama 3 hari. Nah, ini nazar, puasa nazar namanya, dan ini juga wajib untuk dipenuhi, tidak boleh tidak, dan itu akan menjadi hutang yang akan ditagih jika kita tidak menjalankan sampai kita meninggal. Nah, terus yang kedua kita ada namanya puasa Ramadan. Nah, ini juga bagian daripada rukun Islam, yang dimana kita ketahui rukun Islam itu ada 5, dan harus meyakini sebenar-benar keyakinan bahwasanya itu harus dijalankan selaku Muslim. Apabila kita tidak meyakini salah satu poin daripada 5 rukun ini, maka bisa dianggap kita nggak Muslim lagi atau murtad. Berarti meskipun mungkin oknum ada seorang Muslim yang menyepelekan, bukan berarti dia tidak meyakini akan kewajiban itu. Dia meyakini namun menyepelekan. Ya tentu ada seperti yang tadi Pak Albert bilang, bahwasanya ada beberapa pengecualian bagi misalnya ibu menyusui yang bila mana dia mengkhawatirkan akan keselamatan diri dan bayinya, maka boleh untuk tidak berpuasa, tapi nanti diganti dengan fidyah atau fidyah dan membayar puasa yang tidak dijalankan berapa hari. Ada juga bagi orang uzur, misalnya orang yang sekiranya memiliki penyakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, maka kewajiban puasanya bisa diganti dengan membayar fidyah dengan memberi makan fakir miskin 1 orang minimal sehari. Jadi kalau dia tidak puasa selama 30 hari, maka dia membayar fidyah sebanyak 30 orang.
Nah, ada puasa sunnah misalnya Senin Kamis atau Hmm. puasa Daud. Puasa Daud itu hari ini puasa, besok buka, atau tidak puasa, besoknya lagi puasa. Nah itu masalah hukum ya. Terus kan muncul pertanyaannya, apa sih yang dikejar dari Betul. puasa itu? Kenapa sih Anda mau capek-capek? Mau meninggalkan yang sesuatu yang harusnya itu halal atau boleh untuk dikerjakan menjadi tidak boleh. Bangun Subuh-subuh harus masak. Misalnya bagi yang kita yang memiliki gairah misalnya yang tinggi, yang harusnya siang hari boleh, jadi tidak boleh karena puasa kan. Betul. Nah hal-hal seperti ini apa yang membuat Anda sebenarnya selain daripada memang kewajiban seorang muslim. Lagi-lagi kalau kita kembali membahas sebenarnya kenapa ada keterkaitan antara Ramadan, kenapa puasa itu harus di Ramadan. Maksudnya puasa makanya dikatakan bulan Ramadan. Tadi belum kita jelaskan di awal bahwasanya Ramadan itu juga memiliki arti yang sangat keterkaitan dengan puasa. Nah, Ramadan itu berasal dari bahasa Arab yaitu Ramadan yang artinya membakar, menghanguskan. Dan dari dulu bulan puasa itu atau bulan umat Islam berpuasa selalu pada bulan musim panas, Pak. Dengan suasana yang sangat terik, matahari panas yang sampai menghanguskan. Tapi dari sisi bahasa istilah syariatnya, Ramadan itu adalah bulan pembakaran dosa-dosa kita. Bulan menghanguskan ego kita. Bulan untuk melatih diri ini untuk lebih lembut. Maka ego yang kurang baik, semua nilai-nilai jelek dalam diri itu dibakar dengan puasa. Maka dari hasil dari itu nanti, kalau kita tinjau dari manfaat rohaninya ya, makanya dalam ayat terakhir, dalam ayat puasa itu ditekankan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sebenarnya apa sih itu takwa juga, Pak Albert? Nah dalam Islam takwa itu bukan sekedar takut kepada Allah atau kepada Tuhan, melainkan jauh lebih besar dari itu. Takwa selalu menghadirkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Mawas diri, selalu merasa diawasi, selalu merasa diri ini bukan siapa-siapa, tidak pernah menganggap diri lebih baik dari orang lain, tidak pernah memfitnah, mencaci orang lain, sehingga yang keluar dari dirinya orang-orang yang bertakwa ini segala sesuatu yang bermanfaat, segala sesuatu yang sifatnya positif. Nah itu dari sisi rohaninya, meskipun tadi jasmaninya sudah dijelaskan juga sedikit banyaknya oleh Pak Ferry. Tapi saya kasih contoh yang real. Kemarin Pak Ferry, baru kemarin, kita ini hari Kamis, hari Rabu kemarin saya ke dokter Pak. Karena beberapa hari saya ada mengalami kurang enak badan lah. Kok betis kok kayak ngilu gitu kan. Persendian sudah mulai kayak gimana, terus leher tegang. Ya atas dasar itu saya berangkatlah check up. Nah walhasil asam urat, saya tadi indikasinya kirain asam urat Pak. Oh ternyata normal, asam urat 5,3, wah, normal banget kata dokter. Terus tekanan darah normal juga 120/80. Nah ternyata yang tinggi itu gula darah Pak. Oh gula darah. Dengan umur saya yang notabene kurang dari 40 tahun. Dengan gula darah yang begitu tinggi 425. Wow, tinggi sekali. Nah kata dokter harusnya anak umur atau orang seumuran Anda ini nggak boleh lebih dari 200. Berarti di atas 100% Pak lonjatannya. Maka apa yang disarankan sama dokter? Bapak sebaiknya berpuasa. Saya bilang alhamdulillah. Sudah belum puasa pas momennya bulan Ramadan. Berarti ini menandakan benar. bahwasanya secara medis pun puasa itu menyehatkan, dan itu sejalan dengan hadisnya Rasulullah, sumu tasihu. Nabi memerintahkan kita untuk berpuasa agar supaya kita hidup sehat. Ya. Jadi Pak Ustadz ada bilang gini kan, menarik banget tuh aku dengernya. Menghadirkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Kayaknya akrab ya, Bang Ferry, dengan kalimat itu. Iya, Seperti saya pernah dengar ya. enggak, saya nulis tulisan Integrate of Faith and Learning. Jadi
menghadirkan Tuhan kapan saja, di mana saja. Jadi ketika saya di tempat kerja, tempat kamu kerja itu Tuhan hadir. Orang bahasa orang Islam selalu bilang, apa itu Pak yang kalau saya lupa di Islam sering teman-teman Muslim ucapkan, ya, Murakabah. iya, Bisa dipantau. amanah kan, selalu saya bekerja, Tuhan hadir selalu di situ. Jadi itu sebetulnya itu di puasa didapatkan. Jadi banyak sekali sebetulnya di cerita-cerita juga di Alkitab itu, baik perjanjian lama perjanjian baru. Tadi saya singgung Musa memimpin bangsa Israel itu menyeberang sungai laut Teberau. Itu terbalik itu karena butuhnya Musa itu kesabaran tingkat tinggi. Dia disuruh berpuasa 40 hari 40 malam. Itu memang penting sekali itu berpuasa. Kemudian tadi Esther untuk mengalahkan ego diri. Jadi untuk mengalahkan lawan tentunya mengalahkan dulu ego. Itu berpuasa kan. Yesus sendiri, ya. Yang menariknya ini tidak ada kata wajib di Alkitab padahal di Injil. Jadi kita tinggal putuskan aja. Penting tidak puasa itu kan. Tapi seperti Muslim kan ada perintah. Kalau Yesus cuma dia bilang ya, dia kasih contoh sebetulnya. Jadi bisa tidak kita di Kristen sebetulnya. Karena ada ketika dia melakukan pelayanan, dia di padang belantara. Jadi kalau di padang belantara itu tidak ada apa-apa. Kan? Jadi dia mau konsentrasi, mengosongkan diri, lalu dia buat pelayanan. Sampai pun murid-muridnya begitu. Jadi puasa juga itu bisa mengusir setan. Ya kan dia bilang, kan waktu berbincang, kenapa kita nggak bisa usir setan sama anak ini? Lalu Yesus bilang, hal itu bisa dilakukan dengan doa dan puasa. Jadi pentingnya ini puasa bisa mengusir setan. Jadi sebetulnya bukan kita yang menganunya. Ada Tuhan yang, jadi kan kalau puasa mengosongkan diri, lalu siapa yang Tuhan yang bertindak dalam diri kita. Itu tidak mudah itu loh. Karena selama ini kan kita, ego kita. Saya. Akhirnya power kita gunakan, bukan power Tuhan. Jadi, menarik ya. Tapi kata wajib nggak ada di Alkitab ya. Cuma dibilang ya, kayak anjuran ya. Anjuran. Nggak ada di wajib di Alkitab. Di dalam 10 hukum kan tidak ada bilang berpuasalah engkau. Nah, tidak ada kan 10 hukum. Tapi Bang Ferry, saya menangkap Pak Ustadz ada satu minimal ada satu kesamaan konsep ya dari pembahasan tadi. Bahwa dalam puasa itu kita itu fokusnya hubungan kita dengan Tuhan dan kita berserah gitu, berserah kepada Tuhan kita gitu. Nah, terus ada lagi pembahasan soal integritas. Terus tadi Pak Ustadz sempat bilang bahwa kita itu merasa diawasi setiap waktu oleh yang memberi kita kehidupan. Nah, saya ada pertanyaan seperti ini, Pak Ustadz. Bisa nggak ya sebenarnya konsep saat kita berpuasa itu kita terapkan bahkan saat kita tidak berpuasa secara fisik gitu? Tadi kan kita sebutkan soal integritas, kemudian menghadirkan Tuhan dalam setiap aktivitas. Karena menghadirkan Tuhan dalam setiap aktivitas itu Pak Ustadz itu sangat familiar di telinga seorang Kristiani gitu, menghadirkan Tuhan di setiap aktivitas Tuhan itu sangat akrab gitu dengan kalimat itu. Bisa nggak kita menghadirkan konsep berpuasa itu dalam kehidupan kita bahkan saat kita pun tidak sedang berpuasa secara fisik gitu? Siap. Sebenarnya
output daripada puasa itu disitulah dikatakan puasa kita itu berhasil ketika setelah bulan Ramadan itu ada hasil. Jadi bukan saja menahan lapar dan dahaga serta keinginan untuk berhubungan badan dengan antara suami dan istri di bulan Ramadan, tapi lebih dari itu ketika dia mampu menahan diri, karena kekuatan sejati bukan sejauh mana kita mampu mengendalikan orang lain, tapi kekuatan sejati sejauh mana kita mampu mengendalikan diri kita. Tadi hubungan eratnya dengan Ramadan dan puasa itu kan membakar ego. Bila mana ada orang yang mengatakan diri berpuasa, namun egonya belum mampu dia kalahkan, berarti gagal puasanya. Walaupun dia tidak makan, tidak minum. Iya. Makanya dalam hadis jelas, rubba shaimin laysa lahu min siyamihi illa ju'i wal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari pahalanya kecuali lapar dan dahaga. Yang artinya tidak bernilai apa-apa di sisi Tuhan. Karena itu tadi belum mampu mengendalikan diri, belum mampu mengambil pelajaran yang ada dalam bulan suci Ramadan. Justru inti daripada kita ini berpuasa selama 1 bulan adalah untuk mengendalikan atau untuk melatih diri, untuk menghanguskan ego kita sehingga nanti kita keluar dari bulan suci Ramadan kita menjadi pribadi yang mulia, kita menjadi yang pribadi yang pemaaf, pribadi yang lembut, karena ego-ego kepentingan diri sudah kita tekan dan sudah kita hanguskan. Mantap. Dan itu juga yang terjadi di beberapa kisah di Alkitab kan, Bang Ferry, setelah Esther berpuasa banyak hal yang ada perubahan gitu ya Pak Ustadz, ya ada perubahan. Ada perubahan. Tapi aku ada pertanyaan seperti ini sebelum nanti ke Bang Ferry. Pak Ustadz, teman saya nanya, bukan saya, kalau yang non muslim itu pas bulan Ramadan kayak gini boleh nggak ya ikut berburu takjil gitu? Jadi sebenarnya Ramadan ini ikut berburu takjil. Milik kita bersama. Iya, maaf Pak Ustaz. Milik kita bersama. Apalagi artinya dalam ranah sosial. Jadi ini nggak ada sangkut pautnya dengan istilah ibadah. Meskipun dalam keyakinan kita umat Islam, orang yang memberikan takjil akan mendapatkan pahala sama dengan pahalanya orang yang berpuasa. Tapi dalam ranah sosial artinya semua bisa merasakan hal yang sama. Karena nilai sosial daripada puasa itu kan bagaimana kita mampu merasakan apa yang dirasakan orang yang tidak memiliki. Banyak di antara saudara-saudara kita baik muslim non muslim yang mungkin dari sisi ekonominya kurang dari kita. Bahkan alhamdulillah kalau masih ada yang bisa mereka makan hari ini, tapi terkadang mereka tidak memiliki apa yang mereka makan hari ini. Nah itulah kesadaran sosial kita. Oh beginilah yang mereka rasakan. Maka ketika kita merasakan yang nikmat-nikmat, kasih juga saudara kita untuk merasakan yang nikmatnya. Jangan cuma susah saja kita mau berbagi ketika kita senang tidak mau berbagi. Iya. Jadi it's okay ya Pak Ustaz. Dan bahkan kalaupun misalkan teman-teman yang dari non muslim kemudian ikut berbagi takjil juga, itu it's okay ya, enggak jadi masalah ya. Diapresiasi. Kalau dalam hadisnya Nabi itu dalam konsep sosial, khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi enggak dikatakan sebaik-baik orang beriman, tapi dikatakan sebaik-baik manusia adalah mereka yang lebih banyak memberikan manfaat. Iya. Karena gini Bang Ferry, kalau Pak Ustadz kalau bulan Ramadan itu tiba, senang Pak Ustadz. Karena suasananya itu jadi berbeda gitu. Tiap sore itu sudah mulai bermunculan tuh makanan minuman yang selama ini nggak pernah muncul. Tapi harapan saya sih bagi yang menanya tadi, jangan saja mau ikut berburu takjilnya. Kalau bisa lah ikut juga puasanya. Iya. Itu dia. Tapi biasanya manusia itu cuma pingin enaknya doang. Cuman pengen buka puasa, ikut buka puasa tapi puasanya nggak mau. Tapi boleh lah Bang Ferry ikut saya karena saya ini di lintas agama. Kalau puasa itu saya justru kewalahan. Karena teman-teman panggil sana panggil sini. Jadi saya juga harus ukur itu ya. Nanti over juga kelebihan gula lagi. Ada kadang-kadang orang habis puasa justru gemuk, justru naik gulanya. Ini penting juga.
Jadi tadi Pak Ustadz sudah bilang harus punya output yang baik. Bahkan Yesus mengecam orang berpuasa. Kan di Alkitab kan, kamu ini mengutamakan ritual, tapi kamu abai sosial. Itu orang-orang Yahudi kan. Jadi orang Yahudi sebetulnya dulu bagus dia. Kan sebetulnya mungkin yang ditunjuk itu agama-agama dulu Yahudi kali ya. Agama Yahudi rajin berpuasa, ritualnya bagus. Tapi dia abai terhadap sosial kasih sayang. Makanya dia bilang Yesus di kosan salah kitab Yesaya ya. Percuma kamu beribadah, berpuasa. Kamu melihara belenggu-belenggu kelaliman. Orang-orang yang butuh pertolongan kau tidak tolong. Jadi gak ada kasih sayangnya. Harusnya kan outputnya itu tadi Ustaz bilang. Harus outputnya itu memang harus kompleks. Jadi holistik. Holistik ini berpuasa. Jadi tadi sehatnya, fisiknya, lalu mentalnya bagus kan? Ya, spiritualnya bagus. Dan sosialnya juga bagus kan? Tapi itu yang terjadi pada zaman Yesus kan dikecam itu orang-orang Yahudi yang abai terhadap itu. Jadi penting Karena juga cara berpuasanya cara itu, berpuasa enggak itu. Jadi mesti tadi di-combine itu. Tidak dapat makna ya. Kenapa hasilnya di situ? Sama ternyata Pak Ustadz. Iya, sama Iya. outputnya tadi ya. Ternyata outputnya itu sangat penting gitu. Iya, karena kita ini bersaudara. Iya. Dan itu jauh lebih penting dari takjilnya. Itu Pak, itu Ya, Pak lebih Ustadz. penting. Iya kan? Jauh lebih penting dari takjil. Jadi alangkah baiknya kan kalau misalnya jangan cuma nunggu itu. Saya titip ini ya, saya berpartisipasi dalam buka puasa. Itu jangan cuma tunggu doang itu. Iya, berarti nanti Bang Ferry kita datang tempat Pak Ustadz untuk Titip. berbuka bersama. Iya. Tapi kita bisa. harus puasa dulu supaya Nggak apa-apa. ikut ini. Kan nggak ada, merasakan. kan Yesus kan tidak Iya. bilang kan tidak ada dia bilang jangan berpuasa, dia bilang kalau kau berpuasa silahkan. Jadi coba nggak ada hukum wajib. Mungkin orang bilang sunnah saja ya, boleh apa ya, boleh dilakukan, dah. Jadi begitu kira-kira. Oke. Memang kalau berbicara soal puasa ini, Pak Ustadz, karena memang saya kan besar di lingkungan Muslim, kemudian keluarga saya juga banyak yang Muslim, jadi kita ikut Iya, senang gitu, ikut nah. senang, kemudian ikut bahkan pas setelah bulan Ramadan itu sudah mau selesai kan, wah kita ikut berburu ini, malahan berburu diskon baju kan karena mau Idul Fitri kan Pak Ustadz. Jadi sebenarnya bulan Ramadan dan penuh Idul berkah. Fitri itu memang benar-benar penuh berkah gitu, membuat semua orang itu happy ikut gitu, Iya, happy, senang. betul. Mau pedagangnya, mau yang mau beli, baik yang Muslim non Muslim, semuanya itu Benar. dapat bagian kebahagiaannya itu masing-masing. Gimana Pak Ustadz? Lebih baiknya kalau kita happy-nya bukan cuma di dunia Pak Albert. Nah, itu dia. itu. Berat ini. Dunia ini kan cuma tempat persinggahan. Betul. Tempat kita mengumpulkan bahan untuk melanjutkan perjalanan kita lagi. Alangkah baiknya kita bahagia di sini, sama-sama senyum di sini, di sana Iya. kita sama-sama. Iya, itulah. Endingnya di Dan sini. bisa bikin podcast juga kan. Iya, jadi Gimana Bang Ferry? mantap ya. Itulah sebetulnya kerinduan saya, Pak. Makanya saya tulis buku itu tidak sembarang itu. I am Christian, I love Muslim. Kalau hadir Profesor Afifuddin Arisa, setiap kali saya diundang di pesantrennya bicara, saya berdoa kalau saya masuk surga, Pak Ferry juga ikut masuk. Dan kalau Pak Ferry berdoa masuk surga, saya bisa ikut Pak Ferry. Apa maksudnya itu? Ada memang ini kerinduan turunan Ibrahim, anaknya Ismail Ishak. Dan ingat di catatan Alkitab di Kejadian, setelah meninggal Abraham, kalau kita kan yang menguburkan siapa? Ishak Ismail. Ini di buku Kejadiannya. Jadi saya pikir
mempunyai warisan. Warisan inilah spiritual kita harus bumikan di kita sama-sama. Saya kalau lihat perilaku saya setiap hari divideokan itu, saya nggak ada bedakan itu kehidupan saya. Kalau divideokan saya di Sulawesi Selatan, di mana man saya, apalagi kalau bulan puasa ini saya nggak hadir, dicari saya itu di mana Pak Ferry. Karena kita punya kerinduan kebersamaan, bukan saja di dunia ini, di akhirat nanti. Karena itu tidak ada klaim surga. Karena di Yesaya, kitab terakhir itu Pak Ustadz di Wahyu 7 ayat 9, orang yang masuk surga itu terdiri dari suku, bangsa, kaum, bahasa. Jelas itu di ayat. Jadi kerinduannya Pak Anu kita, makanya kita harus bumikan itu. Kasih sayang, cinta kasih di dunia ini. Bagaimana mau masuk surga kalau kita tidak bumikan kan? Kan itu kita harus bumikan cinta kasih. Dan sangat menarik ya Bang Ferry, ternyata ternyata pembicaraan kita, diskusi kita soal puasa ternyata bisa sangat dalam gitu loh Pak Ustadz. Iya. Padahal dalam benak saya tadi di awal, ini kalau kita ngobrol soal puasa, ini nggak jauh-jauh dari soal makan minum, makan minum, paling ya nggak jauh-jauh. Ternyata ada makna yang lebih mendalam. Dan sebenarnya pandangan kita pun banyak kesamaan gitu, banyak kesamaan. Nah Pak Ustadz, jadi kalau misalkan kita berpuasa, kira-kira ada nggak tips dari Pak Ustadz nih supaya teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah puasa ini ataupun yang merencanakan untuk berpuasa itu mendapatkan manfaat yang luar biasa gitu, baik secara jasmani maupun rohani. Tipsnya Pak Ustadz. Saya yakin Pak Ustadz banyak tips nih kalau soal ini. Ya kalau saya mau berbicara masalah tips jasmani, saya aja tinggi gula darah. Iya. Bisa tekankan tips rohani saja. Iya. Karena memang sejatinya dalam keyakinan kita umat Islam ini, Ramadan ini merupakan bulan istimewa. Istilahnya setelah 11 bulan, anggaplah kalau bahasa kasarnya kita berbuat salah. Nah, tempat penyuciannya di 1 bulan. Maka alangkah ruginya kata Nabi itu orang yang didapati atau didatangi oleh Ramadan, kemudian dia keluar dari Ramadan itu sedangkan dosa-dosanya belum terampuni. Maka kita selaku muslim selayaknya dan sepantasnya harus mempergunakan waktu sebaik mungkin. Karena ini 1 bulan, kita sudah 11 bulan dikasih oleh Allah waktu yang begitu banyak, tapi masa 1 bulan kita nggak memfokuskan diri. Maka di antara amalan-amalan yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan ya tentu banyak sedekah, terus banyak baca Al-Quran, terus saling menghargai, menghormati antar sesama, mencintai orang lain, sholat tahajud misalnya di 1/3 malam, dan masih banyak lagi amalan-amalan yang mampu menambah pahala kita sekaligus menghapus dosa-dosa kita. Itu sih kalau dari saya. Tips rohaninya ya. Ya, tips rohaninya. Bang Ferry, tips jasmaninya. Saya juga nggak bisa Bang Ferry seperti ini soalnya pelatih kebugaran. Iya, nggak bisa merekomendasikan karena saya berpuasa itu kadang-kadang nggak, karena kan di Alkitab itu puasanya Ustadz tinggi dari terbenam matahari sampai terbenam matahari. Kalau di Muslim kan mungkin setengah, jadi ini dari terbenam matahari sampai terbenam matahari. Jadi saya itu biasa Pak, bukan full puasa. Kadang-kadang saya minum air, tapi itu juga bermanfaat bagi saya pun. Jadi saya punya kolesterol bagus, tekanan darah saya dari muda sampai sekarang 120/80. Gula darah? Gula darah ya nggak ada masalah. Palingan kalau tidak jaga kesehatan itu
asam kolesterol, asam urat yang memang titik rawan, tapi saya sekarang rajin minimal jalan kaki ya. Jadi puasa itu sangat penting itu juga, how to self control, itu pengendalian diri itu. Waduh, susah ini Pak. Di era-era sekarang Pak, di era-era digital, media sosial, terlalu banyak ini berita-berita yang tadi dibahas Pak, post truth. Jadi sehingga kita kalau tidak ada pengendalian diri yang paling susah Pak. Itu salah satu kan di situ di puasa. Saya pun tidak memberikan garansi pada saya kan, tapi sebaiknya mari kita ini menegakkan ini ajaran-ajaran yang baik ini, walaupun kita tidak merupakan satu kewajiban di Kristen kan, tapi sangat penting karena sudah dipaparkan di cerita-cerita di Tera itu, cerita-cerita murid Yesus mau melaksanakan. Paulus itu juga begitu, juga lebih banyak dia berpuasa sehingga dia mampu menahan diri dari segala godaan-godaan. Jadi saya kira demikianlah, mungkin tidak banyak saya tips berikan, tapi mari saya ajak kita untuk berpuasa. Kalau sedapat mungkin bisa silahkan, karena baik untuk kesehatan fisik, mental, spiritual dan sosial. Outputnya kan sosial. Mantap. Dan seperti yang saya sampaikan tadi kan, kita bahasnya sebenarnya soal puasa tadi, saya pikir itu hanya sebatas makanan dan minuman. Ternyata banyak sekali ilmu-ilmu dan pemikiran-pemikiran yang kita dapatkan setelah kita berdiskusi ya, Bang Ferry dan Pak Ustadz. Tapi sayangnya waktu kita terbatas. Seharusnya ini bisa kita buat jadi 3 episode, 5 episode, nanti tergantung waktunya Pak Ustadz kan. Iya, dan silakan berhubungan dengan beliau karena dia di Jakarta, saya ini di Makassar. Baik, Pak Ustadz, kita akan tutup ini. Pak Ustadz mungkin ada yang mau disampaikan bagi generasi milenial. Saya masih milenial Pak Ustadz. Milenial dan Gen Z dan generasi berikut-berikutnya, dan bahkan mungkin Alpha, generasi yang sudah lebih senior mengenai puasa ini. Ya, tentu kita khususnya di bulan Ramadan ya, Iya. Albert ya. Karena sejatinya puasa ini kan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi bagaimana menahan diri untuk tidak menjadi orang yang merugikan orang lain. Amin. Dalam artian bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih banyak memberi manfaat ke orang lain. Nah, itu harusnya puasa outputnya seperti itu. Nah, harapan kita agar supaya bagaimana kita selaku muslim yang baik menerapkan apa yang Allah ajarkan melalui puasa ini, sehingga mampu menabur benih-benih kebaikan kepada siapa? Kepada semua manusia. Karena sejatinya kita ini kalau dalam hadis itu, kita adalah sama, kita adalah satu, berasal dari unsur yang satu dan berasal dari asal yang satu, dan akan kembali kepada asal itu. Jadi kenapa kita mau mengkapling-kapling, tanda kutip mengkapling-kapling surga? Udah ada hal-hal yang harusnya jauh lebih penting dari itu semua. Ayo kita, kalau dalam bahasa Al-Quran, ta'alu ila kalimatin sawa, kita samakan persepsi. Yang sama kita tidak perlu kita bedakan, yang beda tidak perlu kita paksakan untuk sama. Tapi bagaimana kita saling menghargai saja. Kalau dalam bahasanya lagi, lakum a'malukum wa lana a'maluna. Kalau dalam sesama perbedaan antara umat Islam, bagimu amal kalian, perbuatan kalian, bagi kami perbuatan kami. Kalau dalam toleransi antar umat beragama, dalam teks agama dikatakan lakum dinukum waliyadin. Silakan menjalankan keyakinan menurut apa yang Anda yakini, agama Anda yakini, dan kami menjalankan apa yang kami yakini. Jadi yang terakhir, harapan kami selaku pemuda saja masih bagaimana baik itu generasi di atas kita ataupun yang di bawah kita benar-benar sekarang memiliki tugas yang besar, menjadi duta-duta perdamaian. Jadi kita orang udah sampai di bulan pendidikan kita masih berkutik masalah hal-hal yang dialogistis yang sifatnya sebenarnya nggak akan ketemu titik temunya. Jadi intinya bahwasanya apa yang kita
sama kita pertahankan persamaan itu. Yang berbeda tidak perlu kita paksakan untuk sama. Ya itu aja. Oke, jadi terima kasih Pak Ustadz untuk ilmunya luar biasa loh. Nanti kita akan sambung di episode berikutnya ya. Kita langsung buat deal, janji, deal, Siap. dan kontraknya. Wah, saya sih tergantung kalau diinstruksi Iya. kan hadir saya. Iya, Dan, iya, iya, iya. dan selamat menunaikan ibadah puasa, Iya, lancar baik. sampai nanti Siap. Idul Fitri. Siap. Jangan lupa kami diundang untuk open house. Siap. Baik, puasa bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tapi tentang menemukan kedamaian dalam diri kita. Semoga ibadah puasa baik untuk saudara-saudara kita umat Muslim dan saudara-saudara kita umat Kristen boleh membuat diri kita menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ini sampai dengan seterusnya dan boleh menjadi berkah bagi kita semua. Salam, damai itu indah.